Beliau tidak makan dan minum di atas pohon kelapa selama berbulan-bulan. Meskipun sudah dirayu keluarganya, namun tetap saja beliau tidak mau turun. Hingga sekitar 1 tahun kemudian, Bagendon turun dari pohon kelapa tanpa ada yang meminta, dan beliau pun turun menaiki pelepah kelapa yang sudah kering dan meluncur ke bawah. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang salah satu kisah waliullah yang berasal dari daerah Pekalongan. Seperti apa kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Ada salah satu wali yang sangat terkenal di kalangan umat Islam di Jawa Tengah, terutama masyarakat Pekalongan. Nama wali tersebut yaitu Mbah Gendon. Mbah Gendon mempunyai nama asli Muhammad Arsal. Beliau dikenal sebagai salah satu sosok ulama yang sakti pada zaman dahulu. Sebagian masyarakat memanggilnya dengan nama Mbah Gendon karena ada salah satu kisah unik tentang tingkah laku tirakatnya yang nanti akan dijelaskan. Makam Mbah Gendon terletak di desa atau kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Makam beliau selalu ramai dikunjungi banyak peziarah. Di sana, para peziarah juga sering melakukan khataman Al-Quran. Mbah Gendon lahir di desa Kesesi, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Beliau diperkirakan hidup pada sekitar tahun 1868 sampai tahun 1960 Masehi. Beliau merupakan anak satu-satunya dari pasangan Darab dan Takumi. Di balik kesaktiannya, Mbah Gendon dulunya adalah seorang yang pendiam, sehingga di waktu kecil beliau kurang beradaptasi dengan lingkungan serta teman-temannya. Beliau lebih memilih menjauh dari duniawi. Mbah Gendon sangat pendiam dan gemar menyendiri, sehingga hal itu seringkali membuat orang tuanya bingung. Sikapnya itu terbawa hingga dewasa, dan semakin membuat orang tuanya cemas serta khawatir. Sampai pada suatu ketika, terbesit di pikiran orang tuanya untuk menikahkan Mbah Gendon dengan salah satu gadis di desanya. Harapannya, hal itu bisa mengubah sikap pendiam Mbah Gendon. Namun, ada hal lucu ketika selesai pernikahan. Mbah Gendon malah ikut kembali pulang beserta rombongan yang mengantarnya. Lalu, Mbah Gendon diinterogasi oleh kedua orang tuanya. Pada saat itulah terungkap keinginan Mbah Gendon yang sebenarnya, yakni sudah sejak lama beliau memiliki keinginan untuk belajar agama kepada ulama-ulama besar. Akhirnya, Mbah Gendon pun mondok mengikuti keinginannya. Beliau menjadi santri Kiai Munir di pesantren Babakan, Cirebon, Jawa Barat, selama kurang lebih 5 tahun. Dalam rentang waktu itu, terjadilah wabah gatal-gatal di lingkungan pondok. Lalu, sang Kiai pun memerintahkan semua orang untuk berendam di kali yang hangat. Semuanya berendam, kecuali Mbah Gendon. Mbah Gendon hanya terdiam dan menyaksikan santri-santri lainnya berendam, sehingga ada teman-temannya yang iseng kemudian menariknya hingga terjebur. Namun semua orang panik ketika diketahui ternyata Mbah Gendon tenggelam dan tubuhnya tidak ditemukan setelah coba diselamatkan. Lalu sang Kiai pun berkunjung ke desa Kesesi untuk memberi kabar kepada kedua orang tua Mbah Gendon. Orang tuanya pun hanya bisa pasrah saat mengetahui hal tersebut. Semua orang pun menganggap bahwa Mbah Gendon sudah meninggal, tetapi orang tuanya meyakini bahwa Mbah Gendon masih hidup. Setelah beberapa tahun kemudian, tiba-tiba di rumah kedua orang tua Mbah Gendon terdengar suara orang yang mengetuk pintu. Karena ketakutan, pintu tetap tidak dibuka. Baru setelah mengucapkan salam dan menyebutkan namanya, ayahnya pun membukakan pintu. Hal itu membuat kedua orang tuanya terkejut bercampur bahagia, sebab anaknya yang hilang puluhan tahun akhirnya kembali pulang.
Namun, saat pulang itu, pakaian beliau terlihat tidak lazim, yakni auratnya hanya tertutup oleh akar-akaran yang dianyam, dan jenggotnya lebat, rambutnya panjang terurai. Selama menghilang, Bagendon tinggal di hutan dan gua, ditemani sejumlah hewan. Beliau hanya mengonsumsi petai Cina dan bunga pohon jati. Kedatangan Muhammad Arsal atau Bagendon itu membuat warga setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya karena penasaran. Namun, tiba-tiba tanpa sebab, laki-laki yang membergeger warga itu malah naik ke atas pohon kelapa. Beliau tidak makan dan minum di atas pohon kelapa selama berbulan-bulan. Meskipun sudah dirayu keluarganya, namun tetap saja beliau tidak mau turun. Hingga sekitar 1 tahun kemudian, Bagendon turun dari pohon kelapa tanpa ada yang meminta, dan beliau pun turun menaiki pelepah kelapa yang sudah kering dan meluncur ke bawah. Pelepah itu pun yang digunakannya untuk duduk selama berbulan-bulan. Walaupun musim hujan tiba, beliau sama sekali tidak goyah, hingga akhirnya keluarganya membuatkan tempat untuk berteduh. Kabar kepulangan Muhammad Arsal atau Bagendon itu akhirnya sampai ke pengurus pondok pesantren tempat beliau dulunya menuntut ilmu agama. Sehingga pengurus pondok beserta sejumlah santri berkunjung ke rumah beliau. Hal itu membuat Bagendon semakin terkenal. Ada suatu kisah sekitar tahun 90-an. Saat itu ada warga Malaysia berkunjung ke makam Bagendon, didampingi adiknya, warga Pangkal Pinang. Warga Malaysia itu mengaku bertemu Bagendon dan dia diajar mengaji. Setelah itu, Bagendon memberi alamat tempat tinggalnya di Kesesi. Ketika warga Malaysia mau mengunjungi rumah Bagendon, dia pun kaget saat tiba di alamat itu, karena baru mengetahui kalau ternyata Bagendon sudah meninggal sekitar tahun 1960-an. Ada salah satu warga Lampung juga hampir sama ceritanya, namanya Pak Solikin. Dia berkunjung ke makam Bagendon sekitar tahun 2000-an. Warga Lampung tersebut bercerita bahwa sebelumnya beliau bertemu Bagendon di hutan. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan kemudian dia dikasih alamat rumah Bagendon di Kesesi. Dan ada satu kisah karomah lagi tentang Bagendon yang membuat pasukan Belanda kewalahan. Pada saat itu, para pejuang pribumi menjadikan tempat tinggal Bagendon sebagai tempat persembunyian yang awalnya tidak diketahui oleh tentara Belanda. Sampai akhirnya jejak persembunyian mereka tercium oleh tentara Belanda, dan pada saat itu rumah Bagendon dikepung serta diberondong oleh tembakan pasukan tentara Belanda tanpa kompromi. Rumah itu hanyalah sebuah gubuk biasa, dan ada kejadian aneh yang terjadi saat berondongan senapan yang memuntahkan banyak peluru itu. Anehnya, tak ada satu peluru pun yang mampu menembus masuk ke dalam rumah Bagendon. Hal itu membuat seluruh pasukan Belanda menjadi bingung dan lama-kelamaan merasa takut hingga akhirnya kabur. Setelah itu, semua pejuang pribumi termasuk Bagendon keluar tanpa adanya satupun dari mereka yang terluka. Asal-usul beliau dijuluki Bagendon yaitu merujuk pada kejadian karomah beliau yang hidup di atas pohon kelapa selama berbulan-bulan. Kurang lebih seperti itulah kisah Bagendon, seorang waliullah yang berasal dari Kesesi Pekalongan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian cerita, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang.